Halo para pencinta otomotif, di sini saya akan membandingkan dan menjelaskan lampu halogen standar H4 dibandingkan dengan LED H4 ya. Di sini kami akan membandingkan dari segi fisik. Untuk halogen standar di sini fisiknya jelas sekali. Dia dari tabung kaca. Di dalamnya ada lilitan, dua lilitan, lampu dekat dan lampu jauh. Lilitan ini fungsinya jika dialiri listrik dia akan memanas dan menjadi cahaya lampu. Dan untuk lampu dekatnya juga di sini disertai untuk payung cut off-nya agar tidak menyilaukan lawan arahnya. Serta di atasnya di sini diberi cat agar dia tidak silau dari depan ya. Untuk bahan adaptornya sendiri di sini berbahan kaleng ya, besi kaleng. Untuk wattnya di sini tertulis 60 sampai 55 watt di 12 volt untuk H4. Dan untuk di bagian belakang dia tidak ada kipas, tidak seperti LED. Di belakangnya langsung ada pin soket untuk H4-nya langsung. Sedangkan untuk LED di sini bobotnya juga lebih berat ya, jauh dibandingkan halogen standar. Di LED ini adalah LED merek Island. Dia di sini terpisah ya antara modul driver dan chip LED-nya. Untuk bahannya di sini LED kebanyakan memakai bahan aluminium seperti ini. LED Island ini sudah dibekali dengan double heat pipe untuk pendinginan yang lebih maksimal. Untuk di sini dia tidak memakai tabung kaca, tapi langsung memakai mata LED-nya. Di sini berjumlah masing-masing 6 core untuk satu titiknya. LED ini chipset modelnya tuh tipenya CSP, dan juga chipset ini besarnya 35 kali 70 mili. Untuk adaptornya sendiri di sini bahannya aluminium, lebih bagus ya dibandingkan dengan halogen standar yang hanya terbuat dari kaleng. Dan serta di belakangnya juga di sini dilengkapi dengan kipas pendingin serta sirip-sirip dari aluminium. Di sini kipasnya juga sangat lumayan besar. Dia tidak langsung ditancapkan dari pin dari belakang ya. Jadi dibuatkan lagi kabel. Kabelnya juga di sini bahannya dilapisi dengan rajutan nilon. Untuk drivernya juga di sini berbahannya aluminium, serta untuk soketnya di sini sama seperti standar berbahan besi ya. Baik, untuk perbedaan fisik seperti itu. Untuk kualitas jauh ya, di sini pasti lebih baik kualitas LED karena ini bahannya full aluminium ya. Pasti dia lebih bagus dibandingkan untuk yang bahan plat besi atau kaleng ini ya. Kenapa teman-teman harus memilih atau mengganti halogen standar dengan LED? Itu jelas ya, sangat jauh sekali. Nanti kita akan tes. Untuk wattnya juga kita akan tes. Untuk terangnya pun kita akan tes mana yang lebih terang antara halogen standar dan LED Island ini. Sekarang kita uji untuk wattnya. Untuk Island ini wattnya kurang lebih di 55 sampai 60 watt untuk start awalnya. Untuk halogen standar juga tadi sudah saya katakan di sini untuk start awalnya di 60 sampai 55 watt. Baik, untuk pengetesan di awal saya akan menggunakan halogen standar dulu. Di sini saya mengeset di voltasenya di 13,55 volt karena voltase mobil saat menyala itu di 13,5 volt kurang lebih ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk start awalnya di sini di 66,1 watt ya. Wattnya cukup besar untuk halogen standar bawaan mobil ya, teman-teman. Untuk halogen di sini tipe cahayanya tidak terlalu rata ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, jadi dia cahayanya karena dia lilitan seperti per ya, jadi pasti tidak akan terlalu rata juga untuk cahayanya. Jadi nanti ditembakkan ke reflektor seperti ini. Di sini juga nanti saya akan tes suhunya. Jika saya diamkan di atas 5 menit, suhunya berapa panas yang dihasilkan dari halogen standar. Oke, untuk halogen standar ini pasti wattnya tidak akan turun ya.
dia tetap stabil di 66 sampai 65 watt. Karena halogen itu tidak ada sensor suhu panas, jadi dia mengalirnya tetap dan stabil di wattnya. Berbeda dengan LED. LED itu dia ada pengontrol suhu panas, jadi dia jika panasnya berlebih dia akan menurunkan wattnya. Nanti saya akan tes untuk LED-nya. Sekarang saya akan tes untuk berapa panas yang dihasilkan dari halogen standar ini ya. Di sini sudah cukup panas ya. Oke. Di sini untuk di batang adaptornya ya teman-teman, suhunya tidak begitu stabil ya, naik turun naik turun. Tuh, kadang dapat di 78 derajat. Untuk di kepala lampunya saya akan coba cek. Wow. Di kepala lampunya ini sangat panas sekali ya teman-teman. Halogen standar itu banyak yang bilang LED itu kenapa panas, sedangkan untuk halogen standar itu sangat panas sekali ya di lampu kepalanya ini. Tuh, bahkan bisa 325 derajat. Ini di kepalanya ya, 122 derajat kurang lebih. Sumber panasnya pasti itu sangat panas sekali, di atas 300 derajat kayak tadi. Dan untuk di belakang pinnya di sini cukup adem ya, antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Ini baru 5 menit ya, pasti makin lama dia makin panas. Untuk LED sekarang kita akan tes voltasenya yang sama di 13,5 volt. Oke. Jelas ya, untuk LED jauh sekali lebih terang dibandingkan yang halogen standar tadi. Di sini di start di 59 watt ya. Kalau LED itu watt awalnya pasti besar, nanti dia akan stabil. Dia beberapa menit ke depan dia akan turun dan stabilnya kurang lebih di bawah 10 watt. Jadi misalkan di 50 tadi 60 watt, startnya bisa stabilnya di antara 50 sampai 45 watt. Kenapa dia bisa turun ya untuk wattnya? Karena di driver ini dia ada chip pengontrol suhu. Jadi jika suhu di LED ini sudah melebihi batas, dia akan menurunkan wattnya dari pengatur suhu yang ada di driver ini. Untuk sensornya ada di dalam sini, sensor panasnya. Jadi untuk teman-teman di sini yang memakai LED itu sangat aman sekali ya, karena di LED ini sudah ada pengatur suhu agar suhunya tidak berlebih, dia akan menurunkan wattnya. Suhunya pasti akan stabil dan sangat aman dibandingkan dengan halogen. Oke, sekarang kita akan cek berapa suhunya. Di sini sudah stabil ya, di antara 44 watt. Saya akan cek suhunya. Untuk di adaptornya sini, suhunya kurang lebih di 74 derajat Celcius. Suhunya sangat stabil ya, tidak naik turun seperti halogen. Di kurang lebih di 70 derajat Celcius. Untuk kepalanya juga di sini nggak terlalu panas ya, tidak seperti halogen standar. Suhunya antara 63 derajat Celcius. Untuk di pendingin kipasnya di sini 70 kadang turun ke 60. Oke. Untuk di kipasnya berarti suhunya antara 60 sampai 70 derajat Celcius ya, teman-teman. Jadi ini suhunya hampir sama dengan yang halogen standar ya. Suhu dari bagian adaptor ini suhunya hampir sama dengan yang halogen standar ini. Kurang lebih di 70 derajat Celcius untuk bagian adaptor sininya yang menempel ke reflektor. Oke, untuk di drivernya saya akan tes juga. Oke, di driver juga sama ya, antara 70 derajat Celcius kurang lebih ya. Jadi bagi teman-teman yang memasang LED ini jangan takut ya jika drivernya ini panas dan belakang kipasnya juga panas, karena itu sangat wajar sekali karena bahannya ini aluminium, jadi dia akan menyebarkan panas dari dalam keluar biar agar lebih cepat dingin ya. Dan di sini juga sudah ada pengontrol suhunya, jadi sangat aman. Jika suhunya melebihi 100 derajat dia pasti akan menurunkan wattnya. Di sini juga LED itu juga sudah terbukti ya awet dan suhunya juga stabil. Oke, untuk LED island ini, kenapa teman-teman harus memilih LED island ini? Karena LED island ini sangat jauh lebih terang dibandingkan halogen standar ya. Sekarang nanti
nanti kita akan tes di reflektor. Kita akan tembakkan dalam jarak 5 meter dengan lux meter ya. Oke, di sini kami akan melakukan pengujian lux meter dan juga akan membahas bagaimana untuk fokus cahayanya halogen standar dibandingkan dengan LED island ya. Sekarang kita akan ukur jaraknya di 5 meter kurang lebih ya. Kita ukur sini jaraknya. Oke. Di sini jaraknya sudah 5 meter ya. Nah, kita akan bahas untuk fokusnya. Di sini untuk halogen standar cut off-nya lumayan cukup rapi. Tapi untuk bias di atasnya itu agak sedikit berantakan ya. Untuk fokus di tengahnya juga lumayan bagus ya untuk halogen standar bawaan mobil ini. Kita tes untuk yang lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya ini fokusnya juga sangat bagus ya di tengah ya untuk halogen standar. Sekarang kita akan tes berapa lux yang dihasilkan dari cahaya lampu halogen standar ini di reflektor standar. Dari ini kami menggunakan reflektor mobil carry pickup ya, karena ini reflektornya sangat bagus dan terang ya. Baik, di sini akan kita lakukan pengetesan lux meter dari model low beamnya dulu untuk lampu dekat. Berapa lux yang dihasilkan dari halogen standar ini ya. Oke, kita set maksimal saja ya. Oke, untuk di halogen standar ini mendapatkan di 1500 lux ya. Ini cukup tinggi sekali karena ini reflektor yang mobil carry pickup ini sangat bagus ya dibandingkan reflektor yang pernah saya coba. Sekarang kita akan tes di high beamnya atau di lampu jauhnya. Sekarang kita sudah ganti di lampu jauhnya ya, seperti ini. Jaraknya tetap di 5 meter. Kita tes lux meternya, di set ke langsung maksimal saja. Oke, untuk di halogen standar ini untuk lampu jauhnya didapatkan di 2105 lux. Ini angka yang sangat tinggi ya untuk di lampu halogen standar. Sekarang kita akan tes untuk LED, apakah dia bisa lebih terang jauh dibandingkan halogen standar ya. Oke, sekarang ini kita sudah ganti ke LED island ya. Dan untuk hasil cahayanya seperti ini untuk di lampu dekatnya. LED ini masih cukup rapi ya untuk cut off-nya, dan bias di atasnya juga tidak terlalu bias parah seperti halogen standar ya. Fokusnya juga dapat di tengah. Sekarang kita akan tes di lampu jauhnya. Nah, ini untuk di lampu jauhnya juga sangat padat ya di tengah ya. Jadi ini alasan kenapa kalian harus upgrade lampunya dari halogen standar ke LED island seperti ini ya. Jadi ini padat banget di tengah. Nanti sekarang kita akan tes berapa lux meter yang dihasilkan dari LED island ini. Oke, sekarang kita akan tes di lampu jarak dekatnya ya. Untuk lux meternya tetap di jarak 5 meter yang seperti dilakukan di halogen standar tadi. Kita akan set di maksimal lux meternya. Oke, untuk LED island ini untuk lampu dekatnya dapat di 2924 lux ya. Jauh sekali dibandingkan yang halogen standar tadi ya. Sekarang kita akan tes untuk di lampu jauhnya atau di high beamnya. Sekarang kita akan tes di high beamnya ya. Langsung di maksimal saja. Ini udah tembus di 6000 lux ya. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan halogen standar tadi ya. Oke, teman-teman, di sini untuk high beamnya atau di lampu jauh tembus di 6511 lux. Jauh sekali dibandingkan dengan halogen standar tadi ya. Jadi teman-teman wajib
mengganti atau mengupgrade lampu mobilnya dari halogen standar ke LED island ini. Jadi di sini sudah terbukti untuk lux meternya, dan ini adalah hasil tes akurat. Jadi untuk membuktikan mana yang lebih terang antara lampu standar dan LED. Jadi LED ini pasti lebih unggul jauh dibandingkan halogen standar ya teman-teman. Jaraknya masih sama di 5 meter ya. Oke, jadi seperti itu untuk hasil pengetesan dan penjelasannya. Jadi teman-teman wajib banget untuk upgrade dari halogen standar ke LED island ini ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat perbedaannya secara langsung dan keunggulannya dibandingkan dengan halogen standar. LED island ini jauh lebih unggul dibandingkan yang standar ya teman-teman. Di sini teman-teman juga pasti lebih suka yang warna putih ya dibandingkan yang warna kuning. Karena kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang itu lampunya semua warnanya LED atau warna putih. Jadi teman-teman yang mobilnya sudah agak tua atau yang jadul pun juga sangat bisa sekali mengganti bohlam standar dengan LED island ini. Jadi teman-teman itu saja video perbandingan dari island ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mempertimbangkan mana lampu mobil yang terbaik, halogen standar atau LED islands. Terima kasih sudah menonton.